Ya, modusnya transfer ilmu. Pelaku ini mengaku sebagai waliullah. Modusnya apa? Modusnya itu adalah bahwa si santri itu akan dijanjikan diberikan keberkatan di rahimnya supaya nanti bisa melahirkan anak-anak yang akan menjadi seorang wali. Allah ya Allah, Allah. Itu modusnya. Luar biasa sekali pengaruh film Walid ini, film bid'ah di Indonesia. Yang tadinya korban tidak berani untuk speak up, yang tadinya mereka takut, sekarang mereka jadi berani untuk mengungkap kejadian itu. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya, Mr. Bas. Apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja, sehat walafiat, dan dimurahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Terinspirasi film bid'ah Walid, santri di Lombok Barat laporkan dugaan kekerasan seksual. Ya, itulah tajuk video yang akan kita tonton bersama-sama, yang mana para santri melaporkan pimpinan pondok pesantren kepada polisi atas dugaan kekerasan seksual yang dialaminya selama berada di pondok. Ya, uniknya para santri ini berani speak up dan berani melaporkan pimpinan pondok pesantrennya setelah menonton film bid'ah. Yang mana kalau kita nonton ending cerita film bid'ah itu, si Walid ini dilaporkan kepada pihak kepolisian yang kemudian si Walid dijemput paksa ke pondoknya, dibawa ke penjara. Begitulah kira-kira. Kalau di film bid'ah, si Walid menyetubuhi para korbannya dengan modus demi dakwah Islam, demi keberlanjutannya dakwah Islamiyah. Maka dalam kasus ini, modus yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren adalah untuk memberkati rahim si korban agar mendapatkan keturunan seorang wali. Yang mana pimpinan pondok pesantren ini mengaku dirinya wali. Seperti ini kira-kira. Iya, modusnya transfer ilmu. Pelaku ini mengaku sebagai waliullah. Dia transfer ilmu, intinya mah spiritual yang dia iming-imingkan begitu. Gila, luar biasa modusnya. Saya pun jadi merinding nih. Oke, berita selengkapnya mari kita tonton bersama-sama. Jadi ini kejadian kekerasan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren yang ada di Kabupaten Lombok Barat ya. Jadi kasus ini kalau kejadiannya udah cukup lama ketika mereka masih bersekolah di pondok. Nah, dan beberapa korban yang berani bersuara hari ini karena mereka terinspirasi dari nonton filmnya Walid. Oke. Nah, jadi dia melihat modus yang dilakukan oleh Walid itu hampir sama dengan modus yang dilakukan oleh terduga pelaku di pondok pesantren. Dugaan kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren wilayah Lombok Barat kembali menggemparkan masyarakat. Ironisnya, terduga pelaku berinisial AF 52 tahun merupakan ketua yayasan yang diduga melakukan kekerasan seksual terhadap santriwatinya. Tercatat sekitar 15-20 santriwati menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan sejak tahun 2016 hingga 2023. Dari jumlah tersebut tercatat sebanyak 7 santriwati sudah melapor ke Mapolresta Mataram. Pelaporan tersebut didasari karena para korban terinspirasi dari film Malaysia Bid'ah karena kasus yang korban alami serupa dengan jalan cerita yang terjadi di film tersebut. Ketua Lembaga Pelindungan Anak LPA Mataram Joko Jumadi mengungkapkan kronologis dugaan kasus kekerasan seksual yang dialami para korbannya. Selain memberikan pendampingan hukum, terhadap para korban juga diberikan pendampingan secara psikologis. Sementara jalannya proses hukum, para korban didampingi oleh Koalisi Stop Kekerasan Seksual Nusa Tenggara Barat. Yan Mangandar sebagai pendamping korban mengatakan, hingga kini ada 7 korban yang sudah diperiksa oleh pihak kepolisian. Pihaknya menilai tindakan yang dilakukan terduga pelaku terjadi karena ada kesempatan dan relasi kuasa sebagai ketua yayasan. Jadi mulanya ini kan dari film bid'ah Walid yang di Malaysia yang ditonton oleh anak-anak alumni dari ponpes tersebut. Nah, akhirnya di grup alumni itu saling curhat, kok film Walid itu kok sama dengan yang kita alami, kira-kira begitu. Dan kemudian akhirnya di grup menjadi pembicaraan yang diskusi yang lebih
hangat kira-kira begitu, dan akhirnya mereka memutuskan untuk speak up. Nah, salah satu korban itu akhirnya menyampaikan kepada pimpinan Ponpes, dan kemudian diklarifikasi bahwa betul nggak korban yang lain, dan kemudian ternyata memang betul. Nah, mereka klarifikasi ke Ponpes, di sisi lain juga akhirnya kami awalnya ke LPA, Lembaga Perlindungan Anak, tapi kemudian kami dengan koalisi anti kekerasan seksual itu melakukan pendekatan ke korban di minggu yang lalu ya, dan akhirnya pada hari Rabu kemarin 3 korban itu kita dampingi untuk membuat pelaporan. Kemudian kemarin juga ada 1 korban, hari ini akan ada 3 lagi korban yang akan Jadi berterusan ada laporan yang sama. Menjalani pemeriksaan. Nah, modusnya apa? Modusnya itu adalah bahwa si santri itu akan dijanjikan diberikan keberkatan di rahimnya supaya nanti bisa melahirkan anak-anak yang akan menjadi seorang wali. Allah ya Allah, Allah. Itu modusnya, sehingga Sadis sekali modusnya. ada yang kemudian anak-anak yang mau, artinya mengikuti kemauan si pelaku, sehingga kemudian terjadilah persetubuhan. Tetapi ada sebagian yang kemudian juga tidak bersedia. Itu Ada yang tidak kemudian bersedia. masuk dalam kategori pencabulan, karena memang ada proses untuk melakukan rabaan, kemudian memegang, mencium si korban. Sementara ini yang sudah kami dampingi ini ada 7 ya gantinya ya, ada teman-teman juga yang lain, totalnya ada 7. Jadi yang hari kemarin 4, hari ini ada 3, jadi 7. Nantinya saya nggak tahu, karena masih ada kira-kira ini ada 20 yang sudah ada by name by address yang diduga menjadi korban. Terkait dengan proses hukum, jadi hari ini sudah sampai dengan 7 korban yang sudah diperiksa oleh teman-teman kepolisian, dan 7 korban ini ada yang mengalami pencabulan dan ada yang mengalami persetubuhan. Dan terhadap seluruh korban itu didampingi oleh teman-teman Koalisi Stop Kekerasan Seksual NTB, itu gabungan dari LPA NTB, gabungan dari LKBH FA Umat, PBHM NTB, dan yang lainnya. Usia dari korban ini? Kalau usianya saat sekarang sudah bukan usia anak ya, ada yang 19, 21 dan yang lain. Tapi ketika kejadian itu masih mereka usia anak, karena saat itu mereka masih duduk di Sanawiyah dan Aliyah. Terduga pelaku yang dilaporkan ini statusnya sebagai apa? Dia adalah sebagai petinggi atau sesepuh lah yang ada di pondok pesantren tersebut. Tapi ketika masalah ini mulai mencuat, oleh pihak pengurus pondok pesantren secara tegas memecatnya. Berarti laporan hukumnya ini, delik aduannya itu pelecehan dan pencabulan atau? Deliknya itu kekerasan seksual, cuma ada 2 bentuk, yaitu dalam bentuk pencabulan dan persetubuhan. Berapa tahun sudah terjadi ini sampai akhirnya korban melaporkan dan diproses hukum pada saat ini? Kalau terkait dengan waktu kejadian, bahkan dari 2016 sampai dengan 2023 mengenai kejadiannya. Kalau mengenai pelaporannya, memang sebelumnya sudah ada desas-desus di masyarakat bahwa terkait ada dugaan terjadi tindak pidana kekerasan seksual di pondok pesantren, namun mereka baru berani melapor setelah kejadian terinspirasi dari nonton film Walid itu. Luar biasa. Apakah inspirasi itu yang nanti tadinya bisa, orang apakah takut itu menjadi untuk speak up, sekarang laporan jadi dalam berani proses untuk hukum speak up, itu? bahkan melaporkan Artinya menjadi dasar begitu Pak? kepada Bisa dijadikan kepolisian. acuan nggak? Ya tentu apa yang menjadi bahan dalam pemeriksaan ini terjadi tindak pidana kekerasan seksual sih. Mungkin kalau terkait inspirasi mereka, mungkin itu hanya sebagai tambahan aja sih sebenarnya. Artinya dari 7 korban ini mau bersedia bersaksi gitu Pak ya? Sudah diperiksa dari 7 ini. Jadi total korban ada sekitar 20 yang ada namanya di pendamping. Dia posisinya Ustadz, ketua yayasan di sana. Dia posisinya petinggi dia di sana sebagai ketua yayasan. Ketua yayasan. Nah, juga sebagai pengajar yang ada di sana. Makanya ada relasi kuasa yang begitu sangat kuat ya, sehingga para santri wati itu ketika mengalami pelecehan itu tidak berani untuk langsung melawan.
Makanya baru saat sekarang mereka baru berani melawan. Dengan adanya laporan ini, yang bersangkutan terduga pelaku ini masih menjadi Sudah. atau sudah? Nah, menariknya di kasus ini, di banyak kasus kekerasan seksual yang terjadi di pondok pesantren itu biasanya pihak pondok tidak mau bekerja sama atau tidak kooperatif. Tapi di kasus khusus untuk kasus ini, pihak pondok pesantren sangat kooperatif sekali kami Bagus melihat lah ya, karena dia bagus. bersama pendamping mereka sudah melakukan koordinasi dan juga mereka sudah secara tegas untuk memecat terduga pelaku dari pondok pesantren. Selain siswanya bisa disebut, apakah pihak lainnya atau pengajar itu juga mengetahui hal tersebut sehingga mendorong laporan ini tetap diproses gitu? Ya, jadi pihak pondok pesantren sudah berkomitmen untuk kasus ini diserahkan kepada aparat penegak hukum. Jadi mereka tidak ingin melakukan upaya-upaya untuk kasus ini terhalangi prosesnya. Jadi mereka sangat mendukung supaya ini semua menjadi clear. Oke. Berarti untuk tindak lanjut sekarang saat ini apa yang dilakukan? Uh, Atau Oke, proses hukum kami saat sekarang terutama dari pendamping ya, kami coba berkoordinasi terus dengan pihak kepolisian dan kami melihat cukup progresif ya yang dilakukan. Teman-teman kepolisian sudah menerima baik kedatangan korban untuk melapor, kemudian sudah dilakukan visum di Rumah Sakit Bayangkara, kemudian beberapa korban terus berinisiatif untuk mau memberikan keterangan di kepolisian. Ya kalau itu nanti kan, kalau materi pemeriksaan nanti dikonfirmasi ke penyidik saja. Sampai sejauh ini ada bantahan terkait dengan ada Ya, dugaan makanya tuduhan. kembali ke penyidik aja kalau yang itu. Kalau dari bantahan ada tuduhan terhadap tuduhan ini, Ini Bang. penasihat hukum dari korban ya. Kan di situ Kan belum selesai. gitu. Iya makanya belum selesai ini kan, belum selesai. Nanti kalau kami dari penasihat hukum yang ingin saya sampaikan bahwa terduga ini kooperatif, itu yang pertama. Kooperatif sebagai warga negara yang baik, atas ada panggilan, beliau hadir, itu saja. Kemudian soal bagaimana proses hukumnya mungkin itu nanti di kepolisian saja, itu aja sejauh ini. Tidak ada bantahan karena ini menyangkut nama baik. Iya makanya kalau yang masuk ke materi karena ini belum selesai ya, mohon maaf ini teman-teman media, saya bukan tidak mau berbicara atau apa, tapi silahkan di penyidik aja. Kalau kita mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang baik, ya itu kooperatif intinya. Soal bagaimana materi maupun lanjutannya nanti di. Ini baru pertama kali hadir? Ya baru pertama kali panggilan dan langsung hadir, itu saja. Panggilannya tadi itu sebagai apa nih Bang? Undangan itu, undangan klarifikasi? Bukan, permintaan keterangan. Permintaan. Iya. Masih sebagai saksi status. Belum. Nah belum tahu kita ini belum tahu. Nanti makanya kalau yang itu mungkin di kepolisian itu. Iya di kepolisian. Kalau adanya tuduhan mengenai adanya persetubuhan yang dilakukan oleh kliennya itu Masih proses Bang. Masih proses ada penyidikan atau belum tidak, selesai. dibantah atau tidak di dalam? Belum sampai masuk ke sana. Makanya saya tidak bisa memberikan jawaban ini. Ini kan soal kenal tidak kenal dulu. Kalau ke materi nanti mungkin di kepolisian aja. Oke, siap. Itu aja ya. Harapan kita ya itu. Bukan kita mau tertutup lah ini. Bagaimana kawan? Ya, luar biasa film bid'ah ya. Luar biasa si Walid ya. Nampaknya Faisal Hussein kalau di Indonesia dia tidak akan dikenal sebagai Faisal Hussein tapi dikenal sebagai Walid. Ya siap-siap saja nanti kalau ke sini dia akan dipanggil Walid gitu kan. Oke. Luar biasa sekali pengaruh film Walid ini, film bid'ah di Indonesia. Yang tadinya korban tidak berani untuk speak up, yang tadinya mereka takut, sekarang mereka jadi berani untuk mengungkap kejadian itu, untuk mengungkap pelecehan seksual yang dialaminya selama ada di pondok pesantren itu. Yang tadinya mereka takut karena yang melakukan itu adalah petinggi dalam pondok pesantren itu, setelah nonton film bid'ah Walid yang dirasa kejadiannya sama seperti dalam cerita itu, film bid'ah, mereka berani. Para korban akhirnya berdiskusi, berkomunikasi, pada akhirnya membuat keputusan untuk melaporkan kepada pihak kepolisian tindakan yang dilakukan oleh pimpinan pondok pesantren. Yang bikin gila lagi adalah modusnya, saudara. Modusnya adalah untuk memberkati perempuan itu, memberkati rahimnya supaya dapat melahirkan seorang wali. Seorang anak yang menjadi wali. Wow, ngeri sekali ya. Allah. Ini namanya ulama su ya. Ulama yang buruk, bukan ulama yang betul-betul ulama. Dan ulama yang seperti inilah yang dapat merusak citra ulama yang sesungguhnya. Ya makanya ulama-ulama yang betul-betul lurus mari dukung film bid'ah tayang di Indonesia agar apa?
agar semakin banyak korban-korban yang berani melaporkan hal serupa. Saya yakin di luar sana ada korban-korban yang belum berani untuk speak up ya, untuk membersihkan citra ulama dengan cara menangkap seluruh ulama-ulama ulama-ulama yang buruk, orang-orang yang menjadi penunggang agama untuk memuaskan nafsu serakahnya, untuk memuaskan hawa nafsunya saja. Ya bayangkan saja ya, aksi pelecehan itu dimulai sejak tahun 2015 dan mereka berani melapor, para korban berani melapor setelah tahun 2025, tepatnya setelah nonton film Bid'ah Walid. 10 tahun saudara, mereka pendam rasa sakit itu ya. Mereka pendam pelecehan yang dialami itu. Setelah film Bid'ah, akhirnya mereka berani untuk membongkar semuanya. Ya, seperti yang saya bilang tadi, ulama yang seperti inilah yang dapat mencoreng citra atau nama baik ulama yang betul-betul ulama, yang betul-betul berdakwah di jalan Allah. Ya, ini hanyalah oknum, tidak semua ulama seperti ini. Jadi kepada para netizen janganlah salah paham, jangan menganggap saya tidak suka ulama, jangan anggap saya tidak suka pondok pesantren, jangan anggap saya tidak suka dengan agama Islam. Tetapi saya hanyalah mengkritis, saya hanyalah mengangkat isu-isu yang dilakukan oleh penunggang agama, oleh ulama-ulama untuk memuaskan hawa nafsunya sehingga mereka, para santri yang menjadi korbannya, yang menjadi sasaran pelecehan seksual. Oke, mungkin cukup sekian konten pada kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sampai jumpa di next konten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.